Ali Al-Kaf. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Guru kami Habiban Al-Mahbub Al-Habib Zaki bin Said Al-Abbas selaku pembina Majelis Taklim dan Rotib Lailatul Jum'ah, dan juga yang sama kita hormati terkhusus guru kami, guru kita semua, Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abdillah selaku pimpinan Majelis Zikir dan Taklim Lailatul Jum'ah, Sohibul Bait Bapak Haji Yadi, dan yang sama kita hormati Ustadz Haji Tuin dan Ketua RW 02, para guru yang lainnya yang mohon maaf nggak kesebut karena segini doang ditulisin, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, qori kita, sahabat saya, guru kita semua, Al-Mukarram Ustadz Akhina Kiai Haji Rustam Effendi, dan seluruh para tokoh, para orang tua, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum remaja yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan Muharram 1447 Hijriah, yaitu Majelis Taklim dan Ratib Lailatul Jum'ah. Itu ada bacanya di belakang, bacaannya ada. Semoga hadir dan kumpul kita semua Allah berikan sehat walafiat, Allah kasih panjang umur, ilmu-ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat dan dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, pertama saya mengucapkan syukur dan terima kasih atas undangan dari guru kami Kiai Haji Abdillah, sehingga saya bisa silaturahim hadir dan kumpul bersama teman-teman Majelis Lailatul Jum'ah. Semoga perjumpaan kita, kumpulnya kita, berharap kumpul kembali nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya robbal. Amin apa po? Usah deh amin disuruh. Malam ini kita hadir kumpul memperingati dan mengisi kegiatan tahun baru Hijriah, yaitu bulan Muharram. Ini mah bukan ceramah, ini kita kongko aja ya po. Nah ngobrol aja nih mak. Tadi harusnya Habib ceramah, saya mah belakangan aja aturan doa ya, doa makan. Jadi bulan Muharram ini adalah bulan yang salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bocah jangan tengkongko, diam-diam bercanda ya, boleh ngomong tapi jangan bersuara, oke? Bocah maklum po, bocah kan bukan orang. Kemarin panitia sinelpon acara udah mulai ini tuh, belum Pak Ustadz. Oh, orang udah banyak itu, belum Pak Ustadz, baru bocah doang tuh, berarti kan bocah bukan orang. Jadi bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa dimuliakan? Karena bulan Muharram ini salah satu bulan yang banyak kaitan sejarahnya dengan para nabi. Mana Pak Ustadz buktinya? Pertama, diantaranya Allah terima taubatnya Nabi Adam di bulan Muharram. Kenapa beliau bertaubat? Karena bikin salah
melanggar larangan Allah. Kita tahu ceritanya. Allah bilang, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di dalam surga. Tapi pesan aku, kata Allah, satu, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan deketin pohon khuldi. Deket aja nggak boleh, apalagi sampai lu nikmatin, lu embat. Ngerti embat? Deket aja nggak boleh. Yang namanya iblis nggak demen adanya Nabi Adam, bahkan melakukan protes kepada Allah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Rob, Adam diciptain dari tanah, saya dari api. Masa api harus nyembah tanah? Gengsi. Kesel adanya Nabi Adam, dirayu-rayu, digoda-goda. Bagaimana caranya supaya Nabi Adam ini tergelincir? Didatengin lah tuh sama iblis. Siapa yang datengin? Nabi Adam. Nabi Adam digoda, dirayu, kuat. Yang nggak kuat Ibu Hawa. Dirayu-rayu, udah Hawa, rayu lo bini lo, laki lo no, udah rayu laki lo si Adam no, buruan godain kayak rayu-rayu tuh. Makanya yang rada kena rayuan ya Ibu Hawa. Maka disebut di mana-mana Ibu Hawa itu ada terusannya, Hawa nafsu. Nggak ada Adam nafsu. Bener toh, Bo? Bener. Iya, digodain, akhirnya kegoda. Ayo dong ayang beb, mam dong tayang, buah huldinya mam, tuapin ya, tuapin. Rada kolokan. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan. Kalau kena godaan perempuan teklok kita. Akhirnya kerayu, dimakan itu oleh Nabi Adam buah khuldi, nyangkut di tenggorokan buah khuldinya. Ibu Hawa nyangkutnya di dada. Kenapa nggak nyangkut di leher? Leher perempuan licin, seringin ngomongin lakinya sama orang lain. Pas nyampe di dada nyangkut, alhamdulillah. Laki-laki Bapak Adam nyangkutnya di leher. Maka laki-laki ada jendolannya di leher, Pok. Mpok kalau nggak caya ntar pulang nih. Pegang leher laki Mpok, tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah khuldi ya? Ibu Hawa nyangkut di dada, alhamdulillah, bersyukur Pok, nyangkut di dada. Kalau nyangkut di dengkul, wah ribet lah. Anak nangis minta tete ngangkat dengkul, mimi tayang mimi, ribet udah, pokoknya ribet. Bocah tahu aja lu. Alhamdulillah. Tuh. Allah marah, Allah murka, larangannya larangannya di larangannya itu diterjang, dilanggar sama Nabi Adam, diusir Nabi Adam oleh Ibu Hawa di surga, keluar dia. Maka bertahun-tahun Nabi Adam sujud kepada Allah dengan membaca istighfarnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu bertahun-tahun. Oke guys, makasih guys. Ada wartawan Tempo, Tempo jadi Tempo kagak. Murka Allah, diusir, tobat Nabi Adam, baca istighfar itu, maka diterima taubatnya Nabi Adam di bulan Muharram. Apalagi Pak Ustadz, Allah selamatkan bahteranya Nabi Nuh juga di bulan Muharram. Nabi Nuh dikasih umur 950 tahun, dakwah siang malam ceramah, ngajar siang malam ceramah, tapi dapat pengikutnya cuman 100 orang. Pok, rata-rata 10 tahun atu, pengikutnya 100 tahun atu. Apa nih Pak? Bius. Makasih. Tawa mulu Pok lo.
Nabi Adam luar biasa, Nabi Nuh luar biasa, dakwah siang malam. Cuma Nabi Nuh udah kagak sabar po, umatnya kalau diceramain dia tekep kupingnya, kagak mau denger ceramah, kagak mau denger pengajian, diajak kebaikan kagak mau. Akhirnya Nabi Nuh rada-rada mangkel, kesel, kagak sabaran, ngomong sama Allah, request. Bu, pakai request. Ya Rob, turunin azab aja buat umat saya. Udah, apaan kek, matiin semua dah, mampusin tuh Nabi Nuh. Apa kata Allah? Kalau memang begitu nggak sanggup Nuh, nanti aku turunin azab. Cuman sekarang kau harus siapin. Siap apa? Bikin kapal aja dulu, nanti aku turunin banjir. Bikin kapal. Bikinnya pakai apaan ya Rob? Pakai kayu lah. Terus kayunya dari mana? Nah, nanam dulu pohonan. Wah, nggak sembarangan. Prosesnya luar biasa, bertahun-tahun. Siapa juga ngenahan po. Ya Allah, kiai buka pesantren, ya Allah udah puluhan tahun pesantren, pesantren cuma satu. Siapa yang agak mau puyeng? Bener bener, dagang puluhan tahun, pelanggannya cuma atu doang, puyeng. Buka partai, setiap pemilu ngikut pemilu, yang nyoblos cuma atu, puyeng pimpinan partai. Ini Nabi Nuh, ya Allah ceramah, pengikutnya cuma dikit. Akhirnya dia request sama Allah, turunin banjir ya Rob. Akhirnya hujan turun. Bu, udah rapi semuanya tuh, nanam puunan. Akhirnya Nabi Nuh disuruh bikin kapal di tengah kampung. Orang tuh rombongan-rombongan yang pada degik, yang julid hatinya, ya Bu, yang agak demen, yang hatinya nguret mulu, yang benci banget sama dakwah sama Nabi itu, ngomong Nuh udah PA, Nuh udah gila, Nuh udah PA, Nuh sinting, bikin kapal di tengah kampung. Mau ngapain itu dia? Tuh orang cuma nilai begitunya doang Bu, cuma nilai akhirnya doang, nggak nilai prosesnya. Padahal luar biasa. Setelah kapal jadi, itu rombongan kafir, umatnya yang pada sial, dangkalan sialan. Kapal mau rapi, dia rame-rame po datang ke kapal. Ngapain? Dia berakin tuh kapal. Bu Allah, akhirnya tuh kapal penuh metai. Ada orang setruk, dasar kafir, setruk, dituntun bang, dibopong-bopong, datang ke kapal, dia berakin. Akhirnya dia berak, jatuh kepleset, beduk, ketumpukan tai. Tapi terjadi keanehan, langsung setruknya hilang, penyakitnya sembuh. Datang dibopong, pulang, gagah buat jalan. Wah, yang temennya pada heran. Berobat di mana ente? Paten amat itu. Masih banyak di kapal Nuh. Pokoknya di sana udah banyak. Itu yang pada pengen berobat Bu. Bu loh, ada yang bawa rantang, ada yang bawa nampan. Luar biasa tuh, proses perjuangan pasti ada halangan, rintangan, tantangannya. Bener Bu, bener Bu. Akhirnya Nuh periksa semuanya, binatang serba sepasang, masuk semua, periksa semuanya yang pengikutnya. Pak Imin, Pak Ijo, ada nggak? Ada. Siap. Pengujang, Mang, ada. Ngudin, ada. Ngudin, ada. Ya udah kalau ada semua. Buah luar biasa. Karena Nabi Nuh cinta sama anak, Nabi Nuh sayang sama anak, dicari anaknya si Kan'an. Naik ke atas kapal nggak ada dilihat, naik ke bawah kapal nggak ada dilihat, sampai dia nanya, Mas, ada Kan'an Mas? Orang Nuh, orang ketok. Mungkin yang ditanya orang Solo. Datang lagi ke bawah dicari, Mang, ayah Nuh di dia. Untuk ayah Nuh. Yuk, rupanya yang ditanya orang Cianjur. Semua ditanya, karena Nuh sayang sama anak, ngelihat anaknya ternyata keleleran bersama orang kafir, maka Nuh sayang sama anak, manggil, ya bunayyar kam ma'ana. Tuh gaya memanggil.
biar kebayang begitu jauhnya Nabi Nuh sama Kan'an, kebayang ya bunayya mana. Itu gaya pidato po, gaya manggil begitu. Masa pidato ya bunayya mana, hai anakku sini ikut sama bapak. Enggak, kurang menarik itu mah. Makanya intonasi perlu. Juga ceramah kematian juga begitu, bapak-bapak, ibu-ibu, besok kita mati. Kalau kita mati, kita dibawa ke kuburan. Apakah kuburan itu? Lah kurang enak. Langsung Kan'an jawab, enggak papi, saya enggak mau ngikut papi, saya tetap bersama orang-orang kafir aja di sini. Nanti kamu kelep nak, banjir mau datang, nanti kamu kelep. Apa kata Kan'an? Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Kalau air banjir papa, saya akan naik ke atas gunung dan gunung menyelamatkan saya. Ternyata ibu, karena Allah pengennya itu bukan keluargamu, bukan anakmu. Masya Allah, tuh biar kata anak-anak kiai banget, anak nabi banget, belum tentu Pok. Ini contoh buat kita, emaknya doyan ngaji, bapaknya doyan ngaji, anaknya keleleran ngikutin gaya-gaya orang kafir. Bener bu? Akhirnya banjir gede besar, kelelep itu gunung semuanya, langsung Kan'an mati, kelelep mati sampai sekarang. Itu terjadi juga di bulan Muharram. Apalagi sejarah kaitan dengan para nabi. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari bakaran Raja Namrud juga di bulan Muharram. Dibakar Nabi Ibrahim, masukin api. Allah bilang sama api, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim, janganlah kau panas, adem semua. Alhamdulillah. Waktu itu api sedunia kagak ada yang panas po, adem semua. Ada nenek-nenek masak 3 jam nggak matang-matang, apinya nggak panas. Maka nih ayat boleh diamalin buat empok-empok nih, mak-mak yang rajin depan kompor. Baca nih po, mengganti nama Ibrahimnya sama nama kita. Nama kita Khadijah, depan kompor baca ya narukuni bardan wassalaman ala Khadijah. Pegang itu api, insya Allah melepuh. Angus-angus kita. Makanya beda, diselamatkan Nabi Ibrahim dari bakaran Raja Namrud bulan Muharram. Allah selamatkannya Nabi Yunus dalam perut ikan Nun juga di bulan Muharram. Difitnahnya Nabi Yusuf memperkosa Siti Zulaikha juga di bulan Muharram. Maka bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa disebut Hijriyah? Karena dimulai dari hijrahnya Nabi bersama umat Islam dari Mekah ke Madinah. Bu, semenjak Rasulullah SAW wafat, sahabat berkumpul. Ini Islam belum ada penanggalan, belum punya almanak. Bagaimana kalau kita bikin penanggalan? Semuanya rapat, semuanya ngasih saran, semuanya ngasih usul. Ada yang mengusulkan bagaimana kalender Islam dimulai dari turunnya ayat pertama Al-Quran. Ada yang nolak. Ada lagi yang usul bagaimana dimulainya kalender Islam itu dari semenjak awal hitungan lahirnya Nabi kita Muhammad. Ditolak. Sayyidina Utsman mengusulkan bagaimana kalau almanak penanggalan Islam dimulai dari atau dihitung dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Maka luar biasa disebut Hijriyah. Kenapa hijrah? Nabi di Mekah udah nggak aman, umat Islam dimusuhi, bahkan diteror, mau dibunuh. Maka ketika datang perintah hijrah, Nabi pidato, wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang, maka berangkatlah kalian dulu ke Madinah. Sahabat ada yang nanya, ya Rasul, Rasul berangkatnya kapan? Saya belakangan. Kok belakangan ya Rasul? Enakan juga bareng-bareng. Kalau bareng-bareng kalian gak bakal selamat. Kenapa? Karena yang diincar saya, yang mau dibunuh saya, yang diteror saya. Kalian berangkat lebih dulu, selamatkan diri. Tetap
saya di Mekah menghadang bahaya. Ini sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Luar biasa Nabi po. Malam mau berangkat hijrah, rumahnya dikepung. Rumah Rasulullah di pagar betis. Di dalam rumah Rasulullah ada 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasul? Ali, gantikan tempat tidurku, tidur kau di kamarku. Aku akan berangkat bersama Abu Bakar ke Madinah. Target utama yang mau dibunuh saya, tidur di situ. Masya Allah, taruhannya Sayyidina Ali mati po, nyawa taruhannya. Untung Sayyidina Ali anak muda soleh, siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Sayyidina Ali. Coba anak muda pinter, nggak begitu jawabannya. Ali, ganti tempat tidur gue ya, ntar yang mau yang dibunuh kan lu. Jangan saya ya Rasul, Abu Bakar yang tuaan. Itu kalau bocah pinter. Tapi luar biasa Sayyidina Ali. Berangkat Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Rasulullah dikejar-kejar, terus mau kafir Quraisy dipepet sampai kilometer 50. Kejar-kejar Nabi, mampir di rest area. Mampir Rasulullah ke goa, namanya Goa Thur. Mau masuk di stop sama Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasul, jangan masuk dulu. Kenapa? Saya duluan yang masuk, takut ada binatang, ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Wah, sayangnya Sayyidina Abu Bakar sama Nabi. Bener po, Sayyidina Abu Bakar masuk ke goa, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek, tangannya diantup kala jengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kala jengking Arab beda sama kala jengking meruya. Lah Arab, lah apa sih yang gak gede? Sakit, bengkak, mukanya pucat, nggak ngomong. Ibu diem, ditegur sama Rasul. Ya Abu Bakar, ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, saya nggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana, jangan kau sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya enggak takut, saya enggak sedih kok, enggak. Tapi kenapa muka pucat begitu? Roman-romannya ketakutan? Enggak ya Rasul, cuman tangan ini diantup sama kala jengking. Ngapa enggak ngomong? Komen dong. Komen. Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasulullah, langsung diludahi. Detik itu juga bengkaknya kempes. Alhamdulillah. Ludah Nabi. Ludah, coba pakai ludah kita. Mungkinan bengkak po. Makanya hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah bukan hanya sekedar hijrah fisik, tapi hijrah mental. Bangunan fisik yang pertama dibangun adalah Masjid Kubah yang pertama dibangun oleh Nabi, dan inilah Islam berkembang menjadi maju. Kita pun malam ini memperingati tahun baru Muharram 1447 Hijriah. Ayo kita napak tilas perjuangan Rasulullah. Kita pengen hijrah semuanya, hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah. Tahun kemarin ngajinya rada malas, tahun ini ngajinya getol. Hijrah po, hijrah ngaji. Nih di sini ada pengajian Lailatul Jum'ah. Tiap malam Jumat ngaji di sini, emak-emak, bapak-bapak ngaji semuanya kumpul. Pak Ustadz, tahun kemarin saya malas buat ngaji. Bagaimana tahun ini? Ayo kita siapkan, kuatkan diri kita, iman kita. Kenapa? Masa lalu adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa depan adalah harapan. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ya po, ya po, kita ngajinya. Kita kumpul di pengajiannya, duduk bareng sama gurunya. Nih kita ngaji begini girang, alhamdulillah. Pak Ustadz, saya pengen buat ngaji, romannya ntar aja untuk nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan sih. Kalau ngaji udah tua, kuping rada budek, mata kurang awas, emang enak. Bacanya innahu kana tawwaba, kuping rada kurang denger, innahu kawat tembaga. Nah ini gara-gara udah tua. Ngaji kalau udah tua begitu bu. Kenapa? Allah udah sindir, waman nu'ammirhu
nunaqishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang terasa kita umur jangankan 60, 50, 30 aja udah banyak kena penyakit. Deh. Mata yang tadinya awas sudah pada lamur, kulit sudah pada lentur, gigi pada gugur. Ya bu, ya bu, pandangan lamur, bu, elah makan cuma bisa mau bubur, diajak ngomong udah ngelantur, dikit lagi masuk ke dalam. Nih, manfaatin mumpung dikasih kesempatan oleh Allah. Tahun kemarin kita mungkin rada-rada malas ibadah, tahun ini ayo rajinin ibadah. Kenapa? Karena 1447 jumlahnya nambah apanya? Jumlahnya, tapi hakikatnya sesungguhnya kurang jatah hidup kita di dunia. Nih semua kita selain bersyukur tahun baru, bulan baru, kita bertafakur, introspeksi sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah. Jangan pernah kita putus asa. Kalau tidak hari ini mungkin minggu depan, kalau tidak minggu depan mungkin, kalau tidak bulan depan mungkin. Tuh ya kan, ya kan, ada selalu harapan. Kita pun selalu ada harapannya. Agar apa? Mumpung diberikan sehat, kesempatan oleh Allah, manfaatin buat taqarrub ibadah. Karena kita semua hidup dibatasin waktu. Kita lagi jalanin waktu, dibatasin waktu. Makanya saking pentingnya waktu, kita manfaatin itu waktu. Karena waktu begitu penting, sampai-sampai Allah bersumpah pakai nama waktu. Wal asri wadduha. Bu, ini semuanya kita calon-calon jenazah mengagemati, dibatasin waktu kita. Bosar, saya masih muda ini, sama mati rada jauh. Kagak, mati mengacak. Biar kata muda banget belum tentu po hidup sehat. Bener, mati nggak kenal muda. Buktinya yang muda baru berangkat duluan. Banyak udah, engkongnya seger, neneknya seger, cucunya berangkat. Kita nggak tahu. Ibu, ibu, nih semuanya. Ustaz, saya mah gemuk, mati jauh. Enggak. Mana? Panggil kemana? Bu, siapa namanya? Rayan panggil emak. Manggil emak. Mau diajak ambil rapot. Iya Rayan, panggil mama. Orang jadi nggak ngeliatin gua, ngeliatin lu Rayan. Bu, ini kita kumpul di pengajian, manfaatin karena waktu kita dibatasin. Jangan kita ngerasa gemuk. Usaha saya gemuk ini mati mah jauh, sehat saya mah enggak. Gemuk mati, kurus mati. Teman saya gemuk kuat mati. Bahkan kata dokter, orang gemuk cepat mati. Kok bisa begitu dok? Iyalah, kalau lari napasnya ngos-ngosan. Yang gemuk nggak ada tempat buat napas. Yang kurus girang. Alhamdulillah dok, saya kurus ini. Ternyata yang kurus juga cepat mati. Kok mati dok? Iyalah, kurang gizi. Mati pasti. Kita lagi ngejar target, ngejar nunggu giliran karena kita pengen ada perubahan. Ini bulan baru, tahun baru, sesuai Allah bilang alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan orang-orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Jihad dengan apa? Bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, jiwa-jiwa mereka. A'zamu darajatan indallah, itu sangat besar derajat pahalanya di sisi Allah. Dan mereka lah, kata Allah, wa ulaika humul faizun, mereka lah tergolong orang-orang yang beruntung. Maka malam ini kita selain beriman, melaksanakan hijrah, jihad di jalan Allah dengan harta kita, jiwa kita. Mana buktinya? Menyantuni anak-anak yatim kita. Bentuk jihad kita dengan harta. Jangan pelit, jangan medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot.
Karena harta yang kita punya sebagian milik anak-anak yatim kita. Yatim yang disantuni malam ini, Bu, jangan pernah kecilin mereka. Yatim doanya tokcer, sumpahnya yatim manjur, jeritan batin anak yatim didengar oleh Allah, aras menggoncang aras tuh jeritan batin anak yatim. Maka yatim, kau adik-adikku, jangan pernah kecil hati, jangan pernah pesimis. Walaupun kau nggak punya bapak, tapi kau punya emak, tapi kau banyak bapak angkatmu, tapi kau punya emak yang lebih dekat sama anak, karena emak sayangnya luar biasa. Berapa banyak anak yang lahir ke dunia nggak kenal muka bapaknya, diurus sama emaknya, dibesarkan sama emaknya, jadi manusia besar lantaran besar di tangan emak. Yang macam-macam dengan emak, rata-rata mati duluan kan bapak-bapak. Kalau bapak mati duluan, anak masih banyak, Bu, Allah berantakan po, rapi diurusin sama emaknya. Tapi emak mati duluan, anak ya kan? Iya, berantakan, banyak kawin lagi. Satu emak bisa ngerawat 10 orang anak, tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Dan macam-macam sama emak. Bapak kita juga hebat, satu bapak bisa ngerawat 4 emak. Nih, bantu mereka yatim. Makanya kalau ada orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, pelit, medit, koret, Bu, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot, Bu. Ntar juga dia orang kaya duitnya habis. Habis sama siapa? Habis sama dokter. Dimakan sama dokter aja kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak. Jadi kembang balai, ya Allah, nangkrak aja. Pagi-pagi dijemur pakai kursi roda, 8:30 masukin, 7:30 keluarin, jemur lagi, manakah 8:30 masukin. Anaknya jemur 7:30, lupa ngangkat. Anaknya main game aja, main ML, wah 11:30 baru ingat, ya Allah, bapak lupa diangkat bapak gua. Agak tahu bapaknya ulat kering. Wah, lu girang banget bapak lu ulat. Jangan pelit, berbagi hidup nih. Makanya keutamaan bulan Muharram selain banyak istighfar, puasa sunnah, dan dianjurkan berbagi dengan anak-anak yatim. Maka orang disebut kaya, ada yang miskin, disebut miskin, ada yang kaya. Orang kaya jangan pernah sombong dengan hartanya. Jangan, ntar lo orang kaya mati, yang gali kuburan siapa? Orang miskin ya po, yang gotong kuburan siapa? Lah yang nahlilin siapa? Ayo dah, apalagi yang miskin pakai sombong, najong banget dah. Miskin sombong. Maka kita saling berbagi. Disebut atasan ada bawahan, nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Coba-coba empok pakai baju atasan doang, kagak ada bawahannya, bagaimana rasanya? Saling memerlukan, yang kaya sayang sama yang miskin juga saling menghormati, menghargai, karena kita semuanya sudah diatur. Itu bentuk tanda namanya keadilan Allah. Disebut pejabat ada rakyat, nggak mungkin po, nggak mungkin ada orang pejabat kagak ada rakyatnya, bohong. Rakyat juga disebut rakyat kalau nggak ada pejabat, nggak mungkin disebut rakyat. Saling memerlukan, karena kita semua cinta, saling menyayangi, apalagi anak yatim. Allah menyatakan orang yang mendustakan agama, salah satunya adalah dia menyia-nyiakan anak yatim dan menghardik anak yatim, tidak memberi makan fakir miskin. Na'udzubillah min. Bahkan siapa orang yang menyantuni anak yatim, Rasulullah bilang sendiri, man masaha yadahu ala ra'sil yatim yauma asyura'a rafa'allahu ta'ala bikulli syi'ratin darajah. Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim, kemudian dia memberikan santunan kepada anak yatim, setiap helai rambut yang ada di kepala anak yatim mendapatkan kebajikan untuk orang yang memberikan santunan. Luar biasa. Setiap helai rambut anak yatim. Bu, biarin bang, udah biarin mbak, udah enggak, saya takut masuk anjing. Bu, ini luar biasa.
Maka ini kita berbagi hari ini melalui Majelis Taklim Lailatul Jum'ah yang dipimpin guru kita. Ini bentuk kepekaan sosial, ini adalah bentuk tanda baktinya seorang guru kita, bentuk baktinya Majelis Taklim untuk negara. Peduli, kenapa? Karena amanat undang-undang jelas, fakir miskin itu dipelihara oleh negara. Benar? Benar, Bu? Ini amanat undang-undang. Makanya kalau negara enggak mau bantuin orang miskin, fakir miskin, jangan cuma sekedar dipelihara. Kalau dipelihara berarti banyak. Undang-undangnya mungkin kali diganti tuh, jangan dipelihara oleh negara. Kalau dipelihara lah, pelihara jadi banyak, berarti ternak. Kenapa? Kemiskinan harus dihilangkan dari negeri kita. Negara kaya Indonesia kok, bagi manfaatin buat mereka fakir miskin, orang-orang anak-anak yatim. Ini yang perlu dibantu. Anak-anak yatim kita makan enak bukan hanya di bulan Muharram, dikasih kesempatan, dikasih uang saku, sembako, makan enak, pulang dianterin, ya kan Ibu? Tapi anak-anak yatim kita bukan sekedar makan dan uang saku, pendidikan perlu diberikan, pendidikan perlu diperhatikan. Artinya beasiswa pendidikan buat anak-anak yatim kita. Insya Allah melalui hal yang kecil dari Majelis Taklim Lailatul Jum'ah ada program kedepannya untuk memperbaiki lebih banyak lagi donaturnya. Insya Allah anak-anak yatim di sekitar kita sejahtera. Alhamdulillah. Yatim jangan pernah kecil hati. Berapa banyak orang yang lahir ke dunia nggak kenal muka bapaknya, diurus emaknya. Siapa? Rasulullah lahir ke muka bumi nggak kenal muka bapak, diurus emak jadi manusia besar. Ada seorang tokoh dari India namanya Mahatma Gandhi, lahir ke dunia nggak kenal muka bapaknya, diurus sama emaknya, dibesarkan sama emaknya, disekolahkan sama emaknya. Bahkan sekolahnya nggak tanggung-tanggung, langsung ke Inggris, dipesan sama emaknya, Gandhi sekolah yang bener neng di Inggris, pertahankan budaya Indiamu di Inggris, jangan tergoda bule-bule di Inggris. Maka Mahatma Gandhi dipesan sama emaknya jadi manusia besar, dirawat dan dididik oleh emaknya. Hebat emak mah sayang sama anak, po. Ngomongin emak mah, po, udah nggak ada duanya, ada emak. Anak lagi sakit, emak yang ngomong, neng jangan lu yang sakit, biar emak yang sakit tuh, emak tuh. Bener, po. Tengah malam punya anak kecil nangis, yang bangun emak. Bapak-bapak mah nggak bangun. Bapaknya dengar bocah nangis, siapa nangis bocah itu? Gue injak bocah, gue injak. Bapak kurang telaten ngurusin anak. Mama sayang, makanya nggak ada ayam jago giring anak. Ya kan. Mama sayang, lagi enak-enak makan, anaknya yang kecil yang bayi nangis, dia tinggal makanannya tuh, mak. Dia lihat, ya Allah, anak gua wangi banget ainya. Cebokin dulu sama emak, habis dicebokin selesai, lanjutin makannya, nggak pakai cuci tangan lagi tuh, mak. Sayang banget sama anak. Bu, nggak ada duanya. Makanya Pak, Bu, nih kita kalau lagi sakit nih, lagi meriang panas dingin, lagi ngerintih, enak banget nyebutnya, bener dah, emak, udah obat buat kita. Emak berpikirnya luar biasa. Andaikan saja makanan ada di mulut buaya, dia ambil buat anaknya. Hebat emak. Paling capek emak, secapek-capeknya emak, capek lah, tapi bapak dicari dah. Punya anak kecil tengah malam masih melek aja, matanya masih melek, emaknya udah ngantuk banget. Ya Allah, tidur apa neng? Emak udah ngantuk banget ini neng. Ya Allah, ya Allah, baba lu mana tahu, ya cari lakinya, baru lakinya dicari. Lu babang orang laki, akal lu banyak, takut-takutin kayak bocah biar tidur ini. Orang laki mah akal banyak kita ya bang. Ya keluar rumah, ngempet pojokan jendela di luar sambil nongkrong. Emaknya ngomong, tidur neng, ada anjing di samping tuh, ntar digigit ya kalau nggak tidur tuh. Akhirnya tuh bocah
Ketakutan tidur bocah ketakutan po, padahal bapaknya dianjing-anjingin. Sampai segitunya sayangnya orang tua sama anak. Maka jangan harap kita meninggal dunia ibu didoain sama anak kita, jangan harap. Kalau ada kalaunya, kalau sekarang kita nggak mau doain kedua orang tua kita, kita kepengen anak-anak kita jadi anak yang soleh, anak yang soleha, insya Allah berkah. Karena baterai udah habis, ini salah satu kode untuk supaya jangan lama-lama, karena memang saya belum makan. Habib mah enak udah makan duluan, saya ini belum, baru kena kopi doang, melebek perut ini po. Ya doain saya biar gemuk, biar sehat. Lah kalau gemuk bukan atile jadi tolek dah. Ayo, girang banget lo. Maka kita kepengen harus ada perubahan di dalam menjalankan hidup dan kehidupan. Sama saya juga, ayo bu, ini nasihat bukan buat ibu bapak adik-adik semua, tapi buat saya juga. Kita semua pengen meraih kebahagiaan, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Orang yang dikasih kesempatan, mumpung dikasih nikmat panjang umur, Rasulullah bilang khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia yang senantiasa umurnya panjang dan amal kebaikannya banyak. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amalu. Sejelek-jeleknya manusia yang umurnya dikasih panjang oleh Allah tapi jelek amal ibadahnya, naudzubillah min. Maka kita lagi pengen berubah. Ayo yang belum rajin ke masjid tahun kemarin, ngajinya tahun ini ke masjidnya rajin. Assalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Ada kan di sini? Sama nggak? Sama kan ya begitu ya? Sama di kampung saya begitu, sama kan ya? Bangun. Tapi bangun nggak? Enggak. Duh. Kalau memang nggak bangun juga ganti itu ya marbot tarhimnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ibu bapak bangun subuh, pasti bangun itu. Pasti nanya, mak siapa yang mati mak? Buat laki kita, siapa yang mati neng? Siapa yang mati neng? Lu yang mati kagak bangun-bangun. Makanya kita pengen ada perubahan. Insya Allah mudah-mudahan bulan ini bulan terbaik, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kita bisa mengamalkan perbanyak istighfar macam-macam. Ada istighfar Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kepanjangan tadi saya nggak hafal istighfar gituannya. Yang lain ada istighfar Nabi Yunus dah. Kalau gitu ganti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minau. Panjangan tadi itu orang pendek apa yang pendek? Yaudah biasa aja dah. Habis sholat astagfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dhunubi wa taubata wal maghfirah. Deh tambah panjang aja itu mata. Ada orang minta yang pendek, ya udah biasanya astagfirullah. Kalau nggak bisa juga berhenti jadi orang Islam. Maka kita banyak istighfar, banyak puasa sunnah, dan masuk bulan Muharram, mengisi bulan Muharram, perbanyak kita membantu anak-anak yatim kita, santuni mereka kalau kelebihan harta. Insya Allah mudah-mudahan sehat afiat, terus istiqomah teman-teman majelis taklim Lailatul Jum'ah. Ayo jangan pernah kita kecil hati, jangan pesimis, jangan pernah kita bosan, terus duduk dengan para guru, para alim ulama, para habaib. Insya Allah ilmu yang didapetin bermanfaat, berkah. Nah perkumpulan kita diberkahi oleh Allah dan diberkahi, diridhoi oleh Rasulullah, sehingga kita masuk surga bersama guru-guru kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin an'amta alaihim ghairil maghdubi. Dengan doa, ada doa dari guru kita Habib doa. Iya, Habib doa. Iya, dari doa antar ya Bu, doa juga nggak banyak, langsung doa makan. Iya, terima kasih dari saya, mohon maaf, jangan pulang dulu, pokoknya doa ya. Ntar kalau pulang hati-hati di jalan, yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih, mohon maaf dari saya, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.